Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Bu Siti dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan masuk ke tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Siap ya untuk mengikuti video pembelajaran hari ini? Yuk kita simak. Ya, hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Dan tujuan pembelajarannya, yang pertama, menyebutkan isi teks tentang keragaman benda. 2. Menyebutkan kosakata tentang benda. 3. Menyebutkan hasil pengamatan tentang benda. Dan 4. Menjelaskan makna kata tentang keragaman benda. Jadi, hari ini Ananda akan belajar 4 poin tersebut. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menyebutkan isi teks tentang keragaman benda. Dalam menyebutkan isi teks, kita perlu membaca buku terlebih dahulu. Nah, dengan membaca buku, kita akan mudah mendapatkan informasi. Misalnya, yang sekarang akan dibahas yaitu informasi tentang jenis dan kegunaan benda-benda. Jenis dan kegunaan benda sangat beragam. Maka dari itu, ayo simaklah teks berikut ini yang berjudul Bermain Gelembung Sabun. Teddy senang bermain di rumah. Kali ini ia bermain gelembung sabun di halaman bersama teman-temannya. Bermain gelembung sabun sebaiknya dilakukan di luar rumah. Gelembung sabun mudah dibuat. Sabun pencuci piring dicampur dengan air kemudian diaduk hingga rata. Buatlah tangkai peniupnya dari sedotan. Lipatlah ujung sedotan membentuk segitiga dan ikatlah menggunakan karet gelang. Celupkan tangkai peniup ke dalam larutan sabun lalu tiup. Gelembung-gelembung sabun akan terbentuk. Nah, dari teks tersebut kita akan mendapatkan informasi. Informasinya tentang benda apa yang digunakan saat bermain gelembung sabun. Terus, benda apa yang digunakan untuk membuat gelembung sabun? Lalu, bagaimana cara membuat gelembung sabun? Dan benda berbentuk apa saja yang terdapat dalam teks bermain gelembung sabun? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita harus membaca teks tersebut. Setelah membaca, maka kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada pada halaman 85. Materi yang kedua yaitu menyebutkan kosakata tentang benda. Di sekitar kita banyak benda yang dapat digunakan untuk bermain. Nah, dari benda-benda tersebut kita akan menyebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri benda bermacam-macam. Ada yang berbeda bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaannya. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada gambar kelereng.
Nah, dari gambar kelereng ini kita akan menyebutkan ciri-cirinya seperti bentuknya, warnanya, permukaannya, dan kegunaannya. Baiklah, kita akan menyebutkan ciri-ciri dari kelereng ini. Kelereng berbentuk bola kecil yang terbuat dari kaca. Warnanya bening berwarna-warni, permukaannya halus dan licin, dan digunakan untuk bermain dengan cara dijentik jari. Nah, dari ciri-ciri tersebut, maka kita akan mengetahui ciri-ciri benda yang lain. Nah, coba sekarang sebutkan ciri-ciri benda yang ada di sekitar kalian. Lakukan bersama-sama dengan ayah bundanya. Materi yang kedua yaitu menyebutkan kosakata. Sebelumnya, Ananda tadi sudah belajar ini masing-masing. Ciri-ciri benda dapat dibedakan berdasarkan warna, ukuran, bentuk, wujud, permukaan, dan rasanya. Permukaan benda ada yang halus atau kasar. Kasar artinya kesat dan tidak halus. Halus artinya licin atau lembut. Permukaan benda halus misalnya buah apel. Permukaan benda kasar misalnya buah durian. Bentuk benda ada yang tetap dan ada juga yang berubah. Air yang dapat berubah bentuk sesuai bentuk tempatnya. Tanah liat dan plastisin dapat berubah bentuk jika ditekan. Buku dan tas bentuknya tetap meskipun dipindahkan atau ditekan. Ya, dari teks tersebut kita akan menyebutkan beberapa kosakata tentang keragaman benda. Yang pertama, halus. Halus artinya itu tidak kasar, lembut, licin. Nah, kosakata kasar artinya kesat, tidak halus waktu dirabanya. Kosakata tetap artinya tidak berubah keadaannya dan kedudukannya. Kosakata berubah artinya menjadi lain, berbeda dari semula. Sebelumnya, Ananda tadi sudah belajar materi yang ketiga, yaitu menuliskan hasil pengamatan tentang benda. Sebelumnya, Ananda sudah mengetahui sifat dan bentuk benda. Nah, sekarang coba amatilah benda-benda di sekitar Ananda. Nah, apa ya mengamati itu? Ya, mengamati artinya melihat dan memperhatikan dengan teliti. Setelah selesai mengamati, Ananda dapat menuliskan hasil pengamatannya. Berikut ada langkah-langkah dalam menulis pengamatan. Yang pertama, amatilah dengan teliti benda-benda yang diamati. 2. Catatlah hasil pengamatan yang mencakup nama bendanya, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan mengapa bisa terjadi. 3. Tuliskan hasil pengamatannya setelah dilakukan pengecekan ulang. Materi yang ketiga yaitu
Materi terakhir yaitu menjelaskan makna kata tentang keragaman benda. Coba sekarang bacalah teks berikut ini dengan sesama. Judulnya wujud benda. Di sekitar kita terdapat banyak sekali benda. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3. Ada benda cair karena bersifat seperti air. Bentuk benda cair menyesuaikan bentuk wadahnya seperti kecap, minyak goreng, dan sampo. Ada juga benda padat karena memiliki bentuk dan ukurannya tetap. Benda padat berubah bentuk jika mendapatkan perlakuan tertentu, seperti tali rapia digunting dan kertas disobek. Selain itu, ada juga benda gas. Benda gas memiliki bentuk dan ukuran sesuai wadahnya, seperti gas pada balon dan udara dalam ban. Dari teks yang barusan dibaca, kita akan menemukan kosakata tentang ciri-ciri benda yang belum dimengerti maknanya, seperti wujud, benda, ukuran, padat, cair, dan gas. Nah, kosakata tersebut mencari maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekali lagi, untuk mencari makna kata tentang keragaman benda seperti wujud, bentuk, ukuran, padat, cair, gas, maknanya ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut artinya. Nah, wujud artinya rupa dan bentuk yang dapat diraba. Bentuk artinya bangun, wujud yang tampak. Ukuran artinya bilangan yang menunjukkan besar satuan suatu benda. Padat artinya benda yang memiliki bentuk dan ukuran tetap. Cair artinya benda yang memiliki ukuran tetap dan bentuk yang berubah-ubah sesuai wadahnya. Dan gas artinya benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang berubah-ubah sesuai wadahnya. Materi terakhir yaitu menjelaskan makna kata tentang keragaman benda. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.